Tuan Besar, Tuan Muda ke kamar Nyonya dalam keadaan mabuk, udah lumayan lama. Tuan Muda Fang, tenanglah, jangan seperti ini. Kau mau aku tenang bagaimana? Fang Xiaocheng, apa kau gila? Kau tidak takut ayahmu masuk? Kakakku yang baik, setelah dikurung 10 tahun, hari baikmu telah tiba. Zhong Muyao, tinggallah baik-baik di sini. Besok kau akan menikmatinya. Kalau bukan karena wajah ini, mirip sekali dengan ibumu si perempuan jahat itu, mana mungkin sepupuku melirik kau yang bisu ini? Aku sarankan kau jangan macam-macam. Jika tidak, aku akan menemukanmu dalam hitungan detik. Kakak, borgol kaki ini bukan hanya bisa melacak, tapi juga punya fungsi setrum. Jika kau tidak patuh, maka akan seperti sekarang ini. Gitu. Layani dengan baik, aku akan pertimbangkan kamu keluar dari ruang bawah tanah. Jika tidak, kau akan membusuk di sana, dimakan tikus. Mandi yang bersih, bersiap untuk pesta pertunangan besok. Menyerahkanku pada si tua Fang Zuo yang itu benar-benar mewujudkan keinginanku. Sudah 10 tahun, kalian membunuh ibuku, merampas harta keluargaku. Utang ini sudah saatnya diselesaikan. Pemburu terbaik seringkali muncul sebagai mangsa. Kalian pikir borgol kaki murahan bisa mengendalikanku? Kalian tidak tahu apa-apa tentangku. Daripada menikah dan membuat pria tua itu beruntung, lebih baik mencari sosok yang sesuai agar aku bisa menikmatinya dengan bebas sekali. Siapa ini tampan sekali? Itu Fang Xiaocheng. Dia ini sosok yang paling populer di kota Gang, pewaris masa depan perusahaan Fang. Tuan Fang senang bertemu denganmu. Mau minum bersama? Siapapun yang menyuruhmu mengawasiku, mereka sebaiknya mengurungkan niat itu. Satu lagi, aku membenci semua yang palsu, termasuk payudara palsumu. Ayo pergi, Nona. Tuan Muda Fang kami tidak tertarik pada sembarang orang. Tubuh ini lumayan. Dia saja. Prinsip berburu pertama, miliki kesabaran dan ketekunan, pilih waktu yang tepat, tangkap mangsanya sekaligus. Bisu, aku tidak tertarik. Nona ini, kemampuan merayunya cukup menarik. Pelan-pelan. Kau mau lebih keras, ya? Sakit pelan-pelan. Kau bisa bicara. Aneh, kenapa Zhong Muyao tidak bisa ditemukan dimanapun? Apakah jaringan hotel ini yang buruk? Atau perempuan jahat bernama Zhong Muyao ini menggunakan cara tertentu? Hari ini pesta pertunangan tidak boleh membuat pamanmu menunggu lama. Jika dia marah, kita tidak sanggup menanggungnya. Cari geledah seluruh hotel ini, kita harus menemukan gadis kurang ajar ini. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Bu, aku sudah melacak lokasinya, tapi kenapa dia ada di lantai paling atas?
Siapa namamu? Prinsip berburu kedua, memiliki pengendalian diri yang baik, jangan bergantung pada buruan. Hanya kencan semalam, kenapa harus tahu nama? Setelah tidur denganku, kau ingin kabur? Penampilanmu tadi malam cukup baik? Ini hadiah untukmu. Tinggalkan kontak. Tuan, kita semua sudah dewasa. Kau tidak mungkin baper kan? Apa yang terjadi kemarin sudah berlalu, kelak kita tidak akan bertemu lagi. Tuan muda, Tuan besar mencarimu. Aku mengerti. Tuan muda, bukankah kau tidak pernah membiarkan wanita naik ke ranjangmu? Aku akan segera mencari tahu identitas nona ini. Malam ini, aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Jelas-jelas lokasinya di sini. Di mana Muyao? Jangan sampai aku menangkapnya. Nona, maaf, biar aku bersihkan. Kau perempuan jalang, apa yang kau lakukan sejak pagi? Aku ingin ke toilet, tapi aku tersesat. Tersesat? Apa di kamar hotelmu tidak ada toilet? Aku rasa kau hanya ingin menggoda pria. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ibumu perempuan jahat, kau juga menirunya. Jika kau menatapku seperti itu lagi, aku akan mencungkil matamu. Sayang, bukankah sudah kubilang jangan memukul wajahnya? Pamanmu paling peduli dengan wajah ini. Tenang saja, aku tidak menggunakan tenaga. Cepat ganti bajumu. Jika sepupuku menunggu terlalu lama dan menyalahkan, kau akan menanggung akibatnya. Karena Fang Zuo yang sangat peduli, maka lebih baik dimanfaatkan saja. Tuan Fang datang, Tuan Fang datang. Tuan Fang, Tuan Fang, Selamat Tuan Fang. Selamat Tuan Fang, selamat Tuan Fang, selamat Tuan Fang, selamat ya. Tuan Fang selamat. Paman, Kak, akhirnya kau datang. Mana Zong Muyao? Nona Zong tiba. Ada apa dengan wajahmu? Tidak ada hubungannya dengan Muyu, dia tidak sengaja. Ini salahku, aku ceroboh. kau menuduhku, Paman, aku tidak melakukannya. Aku selalu bertindak adil. Katakan tangan mana yang melakukan kesalahan, ulurkan untuk menerima balasan. Kak, Muyu tidak tahu apa-apa. Maafkan dia kali ini saja. Zong Muyao ini sangat licik. Kami tidak pernah menampar wajahnya. Aku memberi pelajaran. Memangnya kamu berhak bicara? Fang Shuya, bawa putri murahanmu, bersiaplah masuk neraka. Kali ini aku memaafkanmu. Muyao, aku sudah memesan gaun paling mewah di seluruh kota Gang. 1 bulan kemudian, kamu akan menjadi pengantin paling cantik di seluruh kota Gang. Tuan muda. Xiao Cheng sudah datang. Muyao, hari ini aku akan memperkenalkanmu secara resmi. Ini putraku satu-satunya, Fang Xiao Cheng. Xiao Cheng, ini calon ibu tirimu, Zong Muyao. Kenapa dia? Silakan makan. Penipu.
Xiao Cheng, apa kamu kenal Mu Yao? Melihat Nona Zong, kelihatannya familiar. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Tapi orang yang aku kenal itu bisa berbicara. Xiao Cheng, hari ini ayah bertunangan, nanti kita akan jadi keluarga. Maukah kamu melindunginya seperti kamu melindungi ibumu? Tentu saja, hanya saja aku tidak tahu apakah Nyonya Fang akan menganggapku seperti anak kandungnya? Mu Yao, menurutmu? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Sudah, ayo kita bersulang bersama. Ibu Tiri? Nona Zong, apakah ada yang tidak enak badan? Maaf, aku akan mengajak Xiao Cheng membersihkan diri. Pergilah. Ayah, aku pergi dulu. Kak, orangnya sudah kubawakan. Itu cincin zamrud yang kau berikan? Kapan bisa diberikan? Pulang dan ambil di kamarku. Terima kasih, Kak. Tapi, Kak, kau juga hanya main-main saja? Mengapa harus benar-benar menikahi wanita bisu itu? Lagi pula, kau menikahi anak tiriku sebagai istrimu? Kau tidak merasa malu? Aku harus memiliki wajah itu. Tetap di sisiku. Jika dia sampai tahu, kita yang menyebabkan ibunya, Sue Huai Sue, meninggal. Bagaimana jika wanita murahan ini mengetahui kebenarannya? Kalau begitu, buat dia tidak pernah bisa tahu. Apa maumu sebenarnya? Seharusnya aku yang menanyakan itu, kan? Pertama kali berpura-pura bisu dan tidur denganku. Pertemuan kedua, langsung berubah menjadi Nyonya Fang. Ditambah lagi kalung ini. Orang biasa tidak bisa membelinya. Siapa sebenarnya dirimu ini? Tuan Muda Fang, kau melecehkanku tadi. Hanya untuk menanyakan ini? Karena Tuan Muda Fang sangat tertarik padaku, maka urusan kita harus lebih dirahasiakan. Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Tuan Muda Fang begitu bersemangat jika ayahmu tahu. Kau yang akan celaka. Loh, Saat kau menggodaku, kau tidak menganggap dirimu sebagai senior. Sekarang, Nona Zong berpura-pura di sini? bagaimana kalau Tuan Fang melihat ini? Pertama kali tidak disadap, kau lumayan hebat juga. Ayahmu tidak pernah mengajarkanmu. Semakin cantik seorang wanita, semakin dia pandai menipu. Wanita, secantik dirimu, bukankah juga tertangkap kamera? Aku tidak menunjukkan wajahku. Kak, kakak sepupu, kalian di dalam? Jika kau tidak ingin ketahuan, bantu aku. Tadi aku dengar ada suara wanita berbicara di dalam. Apakah itu kau, kakak? Tadi aku dengar ada suara wanita berbicara di dalam. Apakah kamu yang bicara? Dia sedang menelepon. Dengan pengeras suara, mana mungkin aku yang berbicara? Bersihkan noda saja butuh waktu selama ini. Kamu mencoba kesempatan ini menggoda sepupuku? Menurutku, kamu memang ingin berduaan dengannya. Supaya bisa menggodanya,
Masih tidak mau mengaku? Adik, tadi aku terus teleponan dengan pacarku, dengan pengeras suara. Tidak aneh kan kalau ada suara wanita? Setelah selesai, cepat kembali ke ruang perjamuan. Ibu dan paman sedang menunggu. Berani membuatku malu. Bagus. Sudah menikah dengan kakakku, tapi masih tidak bisa diam. Moyo, berikan remote borgol kakimu ke sini untuk pamanmu. Kak, kalau nanti dia tidak patuh, gunakan ini untuk memberinya pelajaran. Baiklah, kita akhiri makan hari ini sampai di sini. Hanya rasa sakit yang mengingatkanku untuk balas dendam. Kenapa kau di sini? Kau yang tinggal di rumahku. Biasanya kau melepaskan belenggu kaki dengan cara menyakiti diri sendiri? Kalau sakit, gigit saja aku. Jangan kira aku akan menghargai kebaikanmu. Anggap saja aku terlalu berharap. Tapi, pegang kartu ini. Hidupmu ada di tanganmu sendiri. Ayau, di hatimu. Kau pasti ingin berterima kasih padaku. Memanggilku Ayau, apa kita sedekat itu? Tuan Fang? Muyau. Muyau. Jika Tuan Muda Fang dan Nyonya Fang yang baru menikah berada di satu ranjang, dan ayahmu mengetahuinya, pemandangan itu pasti akan sangat menarik. Nyonya Fang yang baru sebenarnya tidak bisu. Jika ayahku tahu, pasti akan sangat menarik juga. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan lagi. Kucing kecil yang malas. Sudah bangun? Ayo, kita turun untuk makan. Apa? Utang judi? Aku mengerti. Hari ini kamu berpakaian seperti manusia. Kak, menurutku kelak, pecat semua pelayan di rumah. Muyau dulunya melakukan pekerjaan ini. Dasar perempuan jahat yang ceroboh, apa kau kurang ajar? Tunggu. Apa yang ada di tasmu? Tidak ada apa-apa, Kak. Hanya cincin zamrud yang kamu suruh aku ambil. Aku bicara tentang tas itu. Itu bukan milikku. Ayah, bukankah ini berlian dari brankas ayah? Kenapa ini? Ada di tas tante?
Fang Shuya, jangan terlalu serakah. Aku hanya berjanji memberimu zamrud, kau tidak dengar dengan jelas. Kakak, tidak. Aku hanya mengambil zamrud, aku tidak berani menyentuh yang lain. Kau masih berani bilang tidak mencuri? Telepon tentang utang judimu sudah sampai padaku. Pantas saja kalian berdua terus bersembunyi di rumah Fang. Tidak berani pulang. Kalian berdua pergi dari sini. Kakak, aku dijebak. Pasti dia. Dasar perempuan jahat, pasti kau yang mencuri permata itu, mencoba menjebakku. Aku... Fang Shuya, mulai hari ini, kau dan Zhong Muyu tidak diizinkan tinggal di rumah Fang. Pergi dari sini. Diusir dari rumah Fang hanyalah permulaan. Fang Shuya, aku akan memastikan kau tidak memiliki apa-apa. Muyao, kau banyak menderita bertahun-tahun ini. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah tangga ini, kau tidak perlu melakukannya. Pekerjakan pembantu kapan saja. Xiao Cheng, Ayah, ajak ibumu membeli beberapa pakaian yang pantas. Sekalian, coba juga gaun pengantinnya. baik ayah. Penampilanmu barusan bagus sekali. Aku akan menghapus videonya sekarang. Tunggu. Aku bersedia membayarnya untuk kunikmati. Aku tidak menyangka Tuan Muda Fang punya hobi seperti ini. Nyonya Fang berani merekam, tidak berani membiarkan orang lihat. Lagi pula, lebih jago daripada sutradara profesional. Tuan Muda Fang mau mengingkari janji? Di depan umum, kau bisu yang lemah lembut, tapi kau bisa mengeluarkan seutas kalung berlian yang tak ternilai harganya kapan saja. Sepertinya kau sangat ingin menjadi Nyonya Fang. Pasti ada tujuan lain, kan? Nona Zhong, jangan tegang. Kau hanya perlu menyetujui satu hal dariku. Aku akan membantumu menjaga rahasia ini. Sebutkan hargamu. Aku tidak butuh uang. Aku ingin kau menemaniku semalam. Benar-benar mesum. Baiklah. Selama Tuan Muda Fang tidak menghalangi jalanku, semuanya bisa dibicarakan. Lagi pula, orang yang menghalangi jalanku akan kubersihkan satu persatu. Bagaimana kalau kita orang yang sejalan? Tuan Fang sebaiknya jangan bercanda. Kalau tidak percaya, kita bertaruh saja. Akhirnya pasti akan mengejutkanmu. Dan semua kenangan istimewamu itu hanya akan jadi milikku. Tuan Fang, yakin mau bertaruh? Lagi pula, ada beberapa permainan yang setelah dimulai tidak bisa dihentikan. Kita sedang di luar. Di luar justru lebih mendebarkan. Jangan berpaling, teruskan cium aku. Mobil mewah. Bagaimana bisa Kalung safir yang begitu mahal, dibuang begitu saja. Ayau benar-benar murah hati ya. Barang-barangku, tentu saja bisa kugunakan sesukaku. Rencana Nona Zhong juga menghitungku di dalamnya. Tuan Fang, bukankah tadi kita bekerja sama dengan menyenangkan? Kulihat, kau juga sangat ingin melihat Zhong Muyu dipermalukan. Setelah memanfaatkan, kau ingin meninggalkanku? Mana mungkin. Bagaimanapun, kau masih punya nilai guna. Zhong Muyu, selamat datang di perangkapku.
Gaun ini, jika robek sedikit saja, kau tidak akan mampu menggantinya. Suka? Hanya benda murahan. Jika tidak suka, buang saja. Ini milik Tuan Fang dari perusahaan Fang. Gaun yang dirancang khusus untuk nyonya beliau. Kalian gila. Tuan muda Fang, aku yang salah tidak mendidik karyawan dengan baik. Kenapa masih berdiri di sana? Ini pewaris perusahaan Fang. Cepat minta maaf kepada Tuan Fang. Bukankah ini pesanan khusus nyonya Fang? Bagaimana kalau dirusak oleh pacar Tuan muda Fang? Coba ulangi sekali lagi. Pesanan khusus nyonya Fang. Kalimat berikutnya. Pacar Tuan muda Fang? Dia Nyonya Fang, jangan bicara sembarangan. Kali ini aku memaafkanmu. Pergi sana. Ternyata ini Nyonya Fang. Ya, sungguh terlihat terawat dengan baik. Beberapa gaun ini, aku mau coba. Ambil yang itu. Berikan padaku. Tuan muda Fang, itu gaun yang dipesan khusus oleh Pak Fang. Karena ayahku tidak punya waktu menjadi pengantin pria ini, tentu saja aku harus mencobanya untuknya. Pakaian ini tidak cocok untukmu. Kau tahu lagi, Tentu saja. Dada, longgarkan 2 jari lagi. Pinggang, kecilkan 1 inci lagi. pakaian ini juga tidak cocok untukmu. Bagaimanapun, orang yang seharusnya memakainya adalah ayahmu. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku merasa kita lebih cocok. Bukankah begitu, Nyonya Fang? Nyonya Fang, orang yang mendengarnya mungkin tidak tahu aku menikah dengan Fang Zuoyang. Atau denganmu, Fang Xiaocheng. Aku lebih suka mendengarmu memanggilku Ibu Tiri. Namun dengan kemampuanmu, tidak menikah dengan ayahku. Sangatlah mudah. Jadi, alasan dibalik ini. Sebenarnya apa? Semua orang tahu ketika Fang Zuoyang menghentakkan kaki, seluruh kota akan gemetar. Aku tidak menikah dengannya. Apa aku harus menikahimu? Penipu. Terserah kau mau percaya atau tidak. Jika kau ingin uang, aku bisa memberimu lebih banyak uang. Jika bukan uang yang kau inginkan, akulah satu-satunya orang yang bisa membantumu. Aku akan segera berfoto. Kau keluarlah dulu. Nyonya Fang sungguh cantik, Tuan Muda Fang. Merepotkanmu. Menggandeng lengan Nyonya, mari kita coba pencahayaan dan sudut foto pernikahan. Aku mau ganti baju, kenapa kamu masih belum pergi? Kamu belum memberitahuku. Bagaimana keputusanmu? Saat keluarga Fang sudah berpindah tangan, aku akan pertimbangkan lagi. Ngapain? Lagi pula kamu tidak mau pergi, apa yang harus dilihat juga sudah kamu lihat. Aku juga tidak mau membuang waktu. Aku akan berganti ke pakaian berikutnya. Kak, bertahanlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Kak. Kak. Keluarga Fang, demi desain itu, tidak akan membiarkanku hidup. Yang paling aku sesali adalah anakku. Aku berjuang mati-matian bercerai, tapi tidak bisa membawa Sun Qi pergi. Tidak peduli di mana mereka menyembunyikan Sun Qi, aku pasti akan menemukannya. Jika kamu benar-benar menganggapku kakakmu, maka lupakan dendam itu. Hiduplah dengan baik. Kak, tidak.
Kamu mau apa? Dari mana tato ini? Apa urusannya denganmu? Pola ini digambar oleh orang yang aku kenal. Ini hanyalah seekor burung phoenix biasa. Kenapa Tuan Muda Fang terlalu berlebihan? Level Tuan Muda Fang dalam merayu wanita jauh lebih buruk daripada teknik ciumanmu. Jawab aku. Paman, aku benar-benar melihat Zhong Muyao berciuman dengan seorang pria. Mereka masuk ke toko gaun pengantin bersama... Kamu yakin tidak salah lihat? Lokasi Zhong Muyao ada di sini? Mungkin. Mereka ada di dalam sekarang. Bagaimana ini? Paling-paling orang tahu, menjelang pertunanganmu dengan ayahku, kau menggoda anak tirimu untuk tidur. Kau masih sempat bercanda. Tenang saja, posisimu sebagai Nyonya Fang tidak akan lari. Kalian, kenapa ke sini? Ini... Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihat dia berciuman dengan seorang pria, lalu masuk ke tempat ini. Adik, apa kau salah lihat? Paman, aku yakin melihatnya para pegawai toko itu bisa menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Aku minta Xiao Cheng menemani Muyao mencoba gaun. Apa yang kau pikirkan? Seorang anak mempermalukan ayahnya sendiri? Ini kalung yang ditinggalkan ibuku untukku. Kenapa ada padamu? Ini... Aku tahu, adik membenciku dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, ini satu-satunya warisan yang ditinggalkan ibuku. Kau? Dialah yang menjebakku. Belum cukup kamu menyakiti ibuku. Aku. Ayahmu, Zhong Liang, meninggal terlalu cepat. Kebodohan ini justru diwariskan kepadamu. Adik membenciku karena paman lebih menyayangiku, makanya dia memfitnahku seperti ini. Muyu, kenapa perhiasan yang kamu desain mewakili keluarga Fang sama persis dengan kalung ini? 10 tahun lalu, ibuku menggunakan kalung ini mewakili perusahaan Fang untuk ikut kompetisi dan memenangkan juara pertama. Zhong Muyu, kamu tidak perlu ikut kompetisi desain kali ini. Pulang dan merenunglah. Sudah cukup berada di sana? Aku masih harus memintamu keluar. Tuan Muda Fang, Nyonya Fang memang hebat. wajahmu tebal juga, ya? Sudah kuduga kalung semahal itu. Dibuang begitu saja? Ternyata ada motif tersembunyi, ya? Kamu terlalu banyak bicara. Rasa ingin tahu bisa mencelakakanmu. Pantas saja Kak Huai Shue tidak bisa menemukanmu saat itu. Ternyata kamu ganti nama. Duduk. Aku menyuruh Xiao Cheng menemanimu. Di mana dia? Aku juga tidak tahu. Xiao Cheng anak itu pernah menjalani operasi jantung saat kecil, lalu ikut ibunya pergi ke Amerika. Aku juga sudah 20 tahun lebih tidak bertemu dengannya. Tidak kusangka, dia jadi bandel dan tidak berguna seperti ini. Di tubuh Fang Xiaocheng sama sekali tidak ada bekas luka operasi. Mungkinkah identitasnya bermasalah? Muyao, kita sebentar lagi akan menikah. Perutmu ini juga harus segera menunjukkan hasil. Aku mendengar Nyonya Fang dan Tuan Muda Fang berbicara bahwa makanan ringan di toko ini cukup enak, Tuan Fang. Kamu bisa mencobanya. Istriku bicara. Ya, Tuan Fang. Kamu sungguh beruntung memiliki istri secantik ini. Manajer. Nyonya Fang tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja aku tadi menyebutkannya sedikit. Manajer toko.
benar-benar pelupa. Ya. Dari mana saja kamu? Ayah, tadi setelah mengantar orang ke sini, aku langsung ke toko perhiasan untuk mengambil cincin. Pelayan toko perhiasan itu benar-benar cantik, jadi aku tertunda sebentar. Nyonya Fang, kamu tidak marah kan? Muyao, kemarilah. Mari kita coba cincinnya. Cincin yang ayah pilih. Sangat cocok untuk Muyao. Aku mengerti. Proyek itu kamu tangani saja. Aku mengerti. Setelah ini tidak ada masalah, baru bantu aku. Kamu sebegitu. Tidak sukanya berada di dekatku? Kamu tahu sendiri jawabannya. Baiklah, kalau begitu suruh dia meneleponku. Kalau bukan karena aku hari ini, kamu pasti sudah ketahuan di depan Fang Zuoyang. Aku bilang segera. Laporkan kepadaku proses kerja paruh kedua tahun ini, Aku menemukan ini di kamar pas hari ini. serta rencana akuisisi. Xiao Cheng, di mana rencana akuisisi? Bulan ini? Ayah, ada di kantorku, nanti malam aku kirimkan. Baik. Baik, Pakai untukku. fokus periksa poin keempat. Setelah selesai, segera hubungi aku. Sunshi, itu kamu kan? Besok saja. Jangan cari alasan. Aku bilang besok, ya besok. Tuan Fang, Tunggu, benda apa ini? ini kertas bekas yang aku bersihkan dari kamar Nona Zong. Aku mau membuangnya sekarang. Muyao, ini gambarmu. Hanya coretan iseng. Rezeki tak terduga. Karena Zong Muyu tidak bisa ikut serta, bagaimana kalau kamu menggantikannya? Hadiah utama kompetisi desain perhiasan kali ini pasti akan jadi milik perusahaan Fang. Ayo. Nona Muyao, aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan. Merencanakan Zong Muyu didiskualifikasi dari kompetisi, menyuruh pelayan memberikan gambar kepada Fang Zuoyang, berpura-pura polos, mendapatkan kesempatan. Ayao benar-benar punya cara yang licik. Jadi, melakukan semua ini? Mengambil alih keluarga Fang? Atau membalas dendam untuk seseorang? Meskipun aku tidak tahu dari mana kau tahu nama asliku, tapi aku tahu, siapapun yang menghalangi jalanku harus membayar harganya. Contohnya harga apa? Contohnya, kau bukan putra kandung Fang Zuoyang. Seorang anak palsu yang diinginkannya tidak lain adalah dua hal, harta milik Fang Zuoyang atau nyawa Fang Zuoyang. Kau ingin yang mana? Kau benar-benar sangat cerdas, ya. Meski aku cerdas, tapi aku tetap tidak bisa menebak nama asli Tuan Fang. Namaku Xue Qingzhou. Nama yang diberikan ibumu. Jangan bicara, ada yang datang. Kenapa dia belum pergi? Sudah, Kenapa kau belum melepaskan aku? tidak mau. Kau bilang, aku akan melihat trikmu? Yang ingin kukatakan, apakah ini yang kau sebut trik? Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ayao, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan?
Zhong Muyao, berani mempermainkanku. Ini yang disebut membalas setimpal. Ganti. Ini pakaian ibu. Kamu tahu bagian mana dari dirimu yang paling mirip dengan ibumu? Matamu. Kita sudah menikah, ingat baik-baik kamu hanyalah ibu tirinya. Apa aku tidak bisa menghindarinya dan harus menyerahkan diri? Xiao Cheng masih muda dan bersemangat. Kedepannya, jangan terlalu dekat dengannya. Halo, apa? Ada masalah dengan kargo di pelabuhan? Nanti malam ada pameran desain, dandan yang baik, jangan membuatku malu. Sudah puas melihatnya? Taktik mengalihkan perhatian ini, jika digunakan lagi, dia akan mulai curiga. Aku tahu. Aku punya cara. Tapi aku butuh kerja samamu. Aku bersulang untukmu. Si bisu hari ini berpakaian seperti manusia. Ya, Tuan Liu, ini adalah istri baru kakakku, Nyonya Fang. Malam ini dia datang untuk menemanimu. Nyonya Fang, mari menari. Maaf, tanganku terpleset. Xiao Cheng, kamu tidak tahu sopan santun. Tuan Liu adalah klien besar yang selalu dijaga oleh ayahmu. Aku bersusah payah membujuknya agar datang. Tinggal selangkah lagi. Bisnis yang didapat dengan wanita, aku tidak sudi. Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan penghargaan desain kali ini. Juara kompetisi desain perhiasan kali ini, karya pisau salju, desainernya Zhong Muyao dari perusahaan Fang. Ternyata perusahaan Fang yang menang. Indah sekali. Selamat-selamat ya. Nyonya Fang memang hebat. Nyonya Fang, aku tadi kurang ajar. Perusahaan kami bersedia membayar 3 kali lipat harga, menandatangani kerjasama eksklusif. Jika ada kebutuhan, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Tuan Liu, mengenai kerjasama bisnis ini, kita bisa bicarakan. Silakan lewat sini. Tuan Muda Fang, menggandengku erat sekali. Tidakkah kamu takut dilihat orang lain? Dibandingkan dengan dilihat orang lain, aku lebih takut kau pergi. Kalau kau berkata begitu, aku jadi merasa, aku terlalu sedikit mengenalmu. Kau hanya perlu tahu, aku akan melindungimu tanpa syarat, mengerti? Nona, bisakah aku mentraktirmu minum? Tuan Muda Wang, bisnis kecil yang tidak seberapa milik keluargamu itu pantas untuk berbicara denganku? Kakak sepupu. Aku dan Fang Xiaocheng teman masa kecil. Lihat saja. Aku akan membongkar kepalsuanmu itu. Aku bersulang untukmu? Aku mengungkapkan sebuah rahasia kepada kalian. Aku dan Tuan Muda dari perusahaan Fang Xiaocheng, adalah teman masa kecil. Tuan Muda Wang dia. Dia kembali dari Amerika 2 tahun lalu. Dia mabuk. Dia seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Aku merasa dia sama sekali bukan Fang Xiaocheng. Tuan Wang harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Mana buktinya? Tuan Besar Fang pasti tahu bahwa Fang Xiaocheng sangat alergi terhadap kacang. Tapi bagaimana dengan si palsu itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi.
Ini kurang baik kan? Ada reaksi. Siapa yang tahu apakah ini benar atau tidak? Benar. Lihat, sudah muncul ruam di sekujur tubuhnya. Pasti ini sungguhan. Kau benar-benar alergi. Tuan Muda Wang, meskipun kau adalah rekan bisnisku, tapi di kota Gang, belum ada seorang pun yang berani bertingkah kurang ajar di hadapanku. Xiao Cheng, kau baik-baik saja? Pak Fang, ada ruang istirahat di lantai atas. Cepat ikut aku. Cepat pergi. Baik. Pak Liu, sudah beres? Ayo. Aktingmu lumayan bagus. Aku harus berterima kasih padamu, Ayao. Hari ini, aku menyelamatkan hidupmu. Sebagai imbalannya, aku ingin tahu lebih banyak rahasiamu. Aku ingin tahu lebih banyak rahasiamu. Kadang-kadang, tahu terlalu banyak bukan hal yang baik. Jelas-jelas kamu tidak alergi kacang. Kenapa kamu berpura-pura begitu meyakinkan? Aku alergi mangga, tapi tidak terlalu parah. Sudah kumakan lebih dulu. Kamu mau membantuku mengoleskan obat? Aku makan mangga hari ini. Tidak masalah dengan yang satu ini. Xiao Cheng. Xiao Cheng. Xiao Cheng. Bagaimana keadaan Xiao Cheng? Dia sudah minum obat alergi. Sudah membaik. Syukurlah. Aku akan memilikimu malam ini. Sayangku, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Muyao, aku tidak sabar lagi. Muyao, cepatlah datang. Muyao,
Jangan begini. Ini bukan salahmu. Jangan menyiksa dirimu. Aku selalu tahu, Fang Shuya dan Fang Zuoyang, merekalah yang membunuh ibuku. Aku akan membalaskan dendammu. Karena kita memiliki musuh yang sama. Sebenarnya kau siapa? 12 tahun yang lalu, aku adalah seorang yatim piatu. Aku sangat menderita saat aku ingin mengakhiri hidupku. Ibumu menyelamatkanku, mengangkatku sebagai adik angkatnya, memberiku nama Sui Qingzhou. Dia adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Aku selalu mengingatnya. Hanya saja, sebelum sempat bertemu denganmu saat kau masih kecil, dia sudah mengalami kemalangan. Qingzhou melintasi sungai di bawah sinar bulan. Ternyata paman kecil yang usianya sebaya yang ibuku, maksud adalah kau. Ya, aku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencarimu. Sunci, tenang saja. Aku pasti akan membantumu balas dendam. Terima kasih. Terima kasih juga karena hari ini, kau telah mencarikan wanita itu, menggantikanku tidur dengan Fang Zuoyang. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu sedikit pun. Aku akan mematikan lampu. Jangan matikan lampu. Saat aku kecil, aku dikurung di ruangan gelap oleh Fang Shuya selama bertahun-tahun. Zhong Sunzi, ibumu sudah mati. Minum semangkuk obat bisu ini, dan kau tidak akan bisa bicara lagi. Zhong Sunzi, aku benci matamu yang sama seperti ibumu. Aku juga benci nama yang diberikan ibumu. Jika sudah menjadi putriku, kau harus menuruti perkataanku. Kelak kau akan dipanggil Zhong Muyao, mendambakan keindahan, tetapi harus tinggal selamanya di neraka tanpa harapan ini. Sejak saat itu, aku menderita klaustrofobia. Aku bersumpah, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Kamu yakin? Seseorang yang sangat perhatian sepertimu, seharusnya aku menikahimu lebih awal. Fang Zuoyang, tunggu aku selesai berurusan dengan ibu dan anak itu. Setelah itu giliranmu. Wah, lihat siapa yang datang. Dan sepertinya tadi malam kamu melayani pamanku dengan sangat baik. Benar sekali. Andai saja kamu bisa bicara, pasti semalam sangat meriah. Benar, sayangnya dia bisu. Kalau tidak, teriakan semalam. Pasti akan sangat enak didengar. Bahkan mungkin ibumu yang sudah meninggal juga bisa mendengarnya. Muyo. Zhong Muyao, cepat lepaskan pisau itu. Zhong Muyao. Aku salah bicara tadi, aku minta maaf padamu. Maaf, aku salah. Ibu, cepat minta maaf. Aku. Maaf. Cepat lepaskan Muyo. Perempuan jahat, hari ini aku akan menegakkan aturan keluarga. Bibi. Ini keluarga Fang. Sejak kapan giliranmu menegakkan aturan keluarga? Aku putri dari keluarga Fang. Putri yang sudah menikah ibarat air yang sudah tertumpah. Karena Zhong Muyao sudah menikah dengan ayahku. Maka keluarga Fang tentu saja akan diurus oleh Nyonya Fang ini. Benar-benar tidak tahu diuntung. Jangan lupa, siapa kerabat darahmu? Kerabat darah? Aku ingat, ayah pernah berkata, tidak mengizinkan kalian tinggal di keluarga Fang. Bagaimana kalian bisa tidak malu? Datang untuk makan di sini? Kau.
Tidak ada orang yang pantas menerima perlakuanmu. Bukankah ini perhiasan global, karya pemenang kontes desain pedang salju? Ternyata benar-benar dibuat. Gelang ini bertatahkan, hati abadi yang baru diproduksi di Afrika Selatan, hanya ada satu di dunia. Kau memberikannya kepada wanita bisu ini. Nyonya dari keluarga Fang pantas mendapatkan yang terbaik. Pedang salju ini khusus dibuat untukmu. Pakai ini, kau tidak perlu memegang pedang sendiri. Tentu ada pedang yang berguna untuk menyelesaikan semuanya untukmu. Tempat ini menjadi kotor dan berantakan, ada bau murahan. Ayo pergi, Nyonya. Fangku. Jangan terlalu senang. Cepat atau lambat kalian akan kena batunya. Tadi, kau benar-benar mendengar Zhong Muyao berbicara? Tentu saja, aku benar-benar mendengar Zhong Muyao berbicara. Jika dia punya masalah, aku pasti akan membuatnya mengungkap kedoknya. Aku baru mendapatkan satu set peralatan teh yang bagus. Kemarilah, minum teh. Kenapa? Ini set teh porselen hijau yang ditinggalkan. Ibumu, Sue Huai Sue. Jika kamu memecahkannya, kamu tidak akan pernah memilikinya lagi. Asal hari ini, kamu bisa memegang cangkir ini, aku akan mengembalikan set teh ini kepadamu. Kenapa? Rasa sakit sekecil ini saja kamu sudah tidak tahan? Ibumu dulu tidak selemah kamu. Sayang sekali, jika Yue tahu putrinya yang bisu hanya bisa merangkak di bawah kakakku, memohon belas kasihan, menjadi seperti anjing kecil, entah bagaimana reaksinya. Anjing saja bisa melawan kalau terpojok, kau si bisu, kenapa tidak marah? Minumlah teh ini, aku akan mengembalikan set teh ini kepadamu. Fang Shuya. Xue Huai Xue, kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah mati? Aku kembali untuk mencarimu. Saat itu, aku jelas-jelas menabrakmu sampai mati. Kau perempuan jahat, apakah kau merangkak keluar dari neraka? Aku beritahu kau, saat itu aku bisa menabrakmu sampai mati. Hari ini, aku tetap bisa membunuhmu. Berani melawanku, semua harus mati. Hentikan. Fang Shuya, kamu sudah gila? Kakak, lihat, Sue Huai Sue dia kembali. Kamu tahu, saat itu dia jelas-jelas dilindas oleh roda mobilku. Omong kosong apa ini? Xiao Cheng, bibimu sedang tidak enak badan. Bawa dia kembali ke kamar, biarkan dia istirahat yang baik. Baik, Ayah. Kau perempuan jahat, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan mencabik-cabikmu, membuatmu tidak tenang di neraka.
Muyao, tidak kaget kan? Dia menyentuhmu di sini? Cemburu? Saat aku melihat dia begitu peduli padamu, aku tidak tahan. Masih sakit? Sudah tidak. Aku hanya menyayangkan set peralatan teh milik ibuku itu. Buka dan lihat. Aku sudah menyimpannya untukmu sejak lama. Yang di tangan Fang Shuya, itu palsu. Mana mungkin aku membiarkan peninggalan ibumu jatuh ke tangan orang lain. Terima kasih. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pergi ke pabrik pinggiran timur, kembali nanti malam. Akan kubawakan beberapa tomat cherry untukmu coba. Mereka bilang itu sangat manis. Lihat, apakah semanis dirimu? Aku menunggumu. Gawat, Nyonya Fang, pabrik pinggiran timur telah runtuh. Maaf, nomor yang kamu hubungi tidak dapat menerima panggilan. Pertunjukan akan segera dimulai. Xiao Cheng. Xiao Cheng. Kamu di mana? Dasar bisu, berani membohongiku. Kak, perempuan jalang, Zhong Muyao ini berpura-pura bisu, membohongi kita selama ini. Siapa tahu rencana apa yang dia simpan di hatinya. Betul, Zhong Muyao biasanya paling mahir berpura-pura seperti orang yang tidak berbahaya. Paman, kali ini jangan sampai kau memaafkannya begitu saja. Bisa jadi, dia ingin merebut aset keluarga Fang. Kuberi kau waktu 1 menit, beri aku penjelasan. Aku hamil. Ini benarkah? Ya, aku mengandung anakmu. Kamu benar-benar hamil anakku? Siapa tahu dia berbohong. Alat tes kehamilan palsu seperti ini banyak dijual di internet. Jangan menuduhku sembarangan, mana mungkin aku bercanda tentang hal serius seperti ini. Kamu berani membantah? Kamu keterlaluan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa. Lalu, aku memang bukan bisu sungguhan, hanya saja saat masih kecil, aku kehilangan kemampuan untuk berbicara. Suatu hari aku sembuh, tapi ibu dan anak itu mengataiku, mempermalukanku habis-habisan. Aku sadar bahwa berbicara
hanya membawa penderitaan dan siksaan, jadi aku memilih untuk diam. Maaf, aku telah membohongimu. Ternyata begitu, Muyao. Tidak kusangka selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita begitu banyak. Mengingat kamu mengandung anak kita, kejadian di masa lalu lupakan saja. Paman, bagaimana Paman bisa percaya omong kosongnya? Dia sedang berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati Paman. Paman tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Oh ya, sampai hari ini, soal insiden runtuhnya pabrik pinggiran timur, belum ada yang memberiku penjelasan. Pabrik pinggiran timur runtuh. Pabrik pinggiran timur adalah sebidang tanah yang baru kubeli. Bagaimana bisa ada insiden keruntuhan? Kalau begitu, panggil semua orang, keluarga Fang dan tanyai mereka. Kita lihat apakah tulang mereka yang keras atau pisauku yang lebih tajam. Baiklah Muyao, ini tidak baik untuk bayi kita. Xiao Cheng sudah kembali? Kamu akan segera punya adik. Setelah dia lahir, sebagai seorang kakak, kamu harus menjadi contoh yang baik. Kalau begitu selamat untuk Nyonya Fang. Tidak kusangka, di usia tuaku, aku bisa punya anak lagi. Ini adalah kabar baik untuk keluarga Fang. Muyao, aku tahu, kamu sangat berbakat dalam desain perhiasan. Divisi desain perhiasan. Di bawah naungan perusahaan Fang, akan kamu kelola mulai sekarang. Di satu sisi, ini memberimu ruang untuk mengembangkan bakat. Di sisi lain, ini sebagai kompensasi untukmu, ya? Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu. Oh ya, sekarang aku sedang hamil, ada banyak ketidaknyamanan. Apakah aku masih harus mengenakan ini? Cepat lepaskan dari Muyao. Cepat. Membungkuk tidak baik untuk bayi. Minta tolong adikku yang melakukannya. Kau... Adik melayani kakak itu sudah sepantasnya. Cepat. Anak itu milik siapa? Kau mabuk? Aku sangat sadar. Aku tidak pernah membiarkan Fang Zuoyang menyentuhku. Jadi, malam itu kau tidak... hanya demi anak ini? Aku memang menginginkan anak ini agar Fang Zuoyang percaya padaku dan menyerahkan kekuasaan kepadaku. Kau... Aku memang ingin membuat keluarga Fang menyerahkan jalur desain perhiasan kepadaku. Sama seperti saat itu, mereka merebut perusahaan Sue dari tangan ibuku. Aku sudah bilang akan membantumu membalas dendam. Aku tidak percaya kepada siapapun selain diriku sendiri. Aku tidak menyangka. Kau tidak pernah percaya padaku dari awal. Bahkan, anak itu hanyalah alat tawar-menawarmu. Aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa kau tidak percaya padaku? Jadi, kenapa kau bisa dibohongi oleh sepatah kata dari Zhong Muyu ke pabrik pinggiran timur? Kau memiliki kedudukan dan kemampuan di keluarga Fang. Bagiku, kau memang sekutu yang baik. Jika itu orang lain, aku juga akan melakukannya. Jadi, perasaan di matamu tidak ada harganya sama sekali? Perasaan di keluarga Fang yang penuh perhitungan dan intrik ini benar-benar tidak ada nilainya. Zhong Sunxi, apa kau akan mati kalau mencintaiku sebentar saja?
Baik, aku mengerti. Zhong Muyao, wanita jahat itu, ternyata hamil. Dia bahkan menyuruhku berlutut padanya. Itu semua karena wajahnya yang sangat mirip dengan Shue Hui Shue, membuat pamanmu kehilangan akal sehatnya. Bu, menurutku, saat itu, kau seharusnya membasmi dia dan ibunya sekaligus. Lihat sekarang, dia malah menginjak-injak kita berdua. Kecelakaan mobil saat itu hampir saja tidak membunuh Shue Hui Shue. Apa? Lalu bagaimana dia meninggal? Shue Hui Shue sebenarnya masih punya peluang untuk selamat. Tapi untuk menyelamatkan orang lain yang bersamanya, dia tertabrak hingga tubuhnya hancur. Menurutku ya, orang yang sok suci seperti dia, pantas mendapatkan akhir yang buruk. Jika ibuku meninggal karena menyelamatkanmu, bagaimana aku masih bisa menghadapimu? Sudah selarut ini, Fang Xiaocheng keluar dari kamar Zhong Muyao. Aku memberikan kabar palsu Fang Xiaocheng. Dalam bahaya di pabrik pinggiran timur, reaksi Zhong Muyao benar-benar tidak wajar. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Mungkin saja anak di kandungan Zhong Muyao sama sekali bukan anak paman. Hari ini, aku ingin makan tomat dan plum kering. Baik, Nyonya. Xiaocheng, aku menunggumu malam ini di kamar 8817. Sudah kuduga memang perempuan jahat yang tidak tahu diri, tidak kusangka, kau benar-benar tidak punya malu, sampai memanjat ke ranjang sepupuku. Zhong Muyao, kali ini aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Cepat. Ayo. Halo, apakah ini wartawan dari koran Kota Gang? Aku punya berita besar yang mengejutkan yang akan kubocorkan istri baru yang dinikahi. Fang Zuoyang, perusahaan Fang, ternyata meniduri anak tirinya, Fang Xiaocheng. Mereka sekarang berada di Hotel Gang Yue. Berita kali ini benar-benar meledak ya. Iya, nanti kita harus cepat mengambil gambar. Cepat. Tunggu sebentar. Kalian harus memastikan fotonya diambil dengan jelas, dijamin bisa jadi berita utama besok. Baik. Tenang saja, jangan khawatir. Jangan khawatir. Cepat ambil gambar, cepat. Hei, cepat ambil gambar. Cepat. Nyonya Fang. Jangan ambil gambar lagi. Jangan. Ibu. Jangan ambil. Ibu, kenapa kau bisa... You are. Bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan foto. Nyonya Fang. Jangan foto. Tolong jelaskan, apa hubungan kamu dengan para pria ini? Jangan foto. Nyonya Fang, tolong jawab. Tolong jawab. Jawab sekarang. Jangan foto. Nyonya Fang. Jangan foto. Hari ini, kita akan melakukannya di sini. Pria tampan. Malam ini, temani wanita yang kesepian itu dengan baik. Gunakan kartuku. Ingat harus pandai melayani. Tenang saja, serahkan pada kami. Cantik, minum sendirian pasti membosankan. Kami akan menemanimu bersenang-senang. Kakak, kita sudah sampai kamar. Pelan-pelan. Mari kita bersantai dengan baik. Xiaocheng, malam ini aku menunggumu di kamar 8817. Nyonya Fang, bisakah kamu menjawabnya? Jangan foto. Keluar semua. Nyonya Fang.
Kamu puas dengan kerjasamaku hari ini, Nyonya Fang? Tentu saja puas. Tapi karena kita berdua bukan muhrim, sebaiknya jangan di satu ruangan sama. Yakin mau berbicara seperti itu kepadaku? Apakah kita musuh? Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Bagaimanapun juga, rencana hari ini tidak akan semarak ini tanpa kamu. Bahkan tinggal di bawah satu atap denganku. Membuat kamu merasa tidak nyaman? Ya, Ada wartawan di luar, tidak aman jika kamu keluar. Kamu tetap di sini, aku yang pergi. Kak, aku gelap mata. Aku benar-benar tidak sengaja. Kak, kamu harus menolongku. Kalau sampai masalah ini tersebar, bagaimana Muyu bisa menemukan suami nanti? Diam. Aku jijik padamu. Sekarang baru tahu malu. Kenapa saat tidur dengan segerombolan model pria, kamu tidak memikirkan menjaga kehormatan keluarga Fang? aku punya satu cara. Cara apa? Kirim Fang Shuya ke rumah sakit jiwa. Apa? Sekarang, hanya dengan membuktikan Fang Shuya memiliki masalah mental, baru bisa semaksimal mungkin mengurangi dampak pada perusahaan Fang, bukankah begitu? Dasar perempuan jahat. Masalah yang terjadi hari ini. Mungkin saja kamu yang menjebakku. Apa sebenarnya niatmu? Apa buktimu? Aku yang menjebakmu? Apa aku yang mengikatmu ke ranjang model pria itu? Kau. Jika ada cara lain, aku juga tidak akan mengambil langkah ekstrem ini. Bagaimanapun, perusahaan adalah hasil kerja kerasmu seumur hidup. Kita tidak bisa hanya membiarkan saja perusahaan hancur karena skandal ini, kan? Masalah ini, kuserahkan padamu untuk diselesaikan. Kak, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku adik kandungmu, Kak. Kak, Ibu tiri kesayanganku, aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karena menggunakan nama putrimu, bagaimana aku bisa dengan tanganku sendiri memasukkanmu ke rumah sakit jiwa? Sama seperti saat kecil, kau mengurungku di ruang bawah tanah. dasar perempuan jahat. Kau akan mendapatkan balasanmu. Zhong Wuyao, jangan terlalu gembira. Kau jangan lupa, bagaimana aku menyiksamu waktu itu. Kau masih berpikir dengan naif. Cue Huai Shue yang tidak menginginkanmu lagi, sebenarnya dia sudah lama meninggal. Sejak kau dikurung di ruang bawah tanah, dia sudah meninggal. Hari-hari merangkak di ruang bawah tanah dalam kegelapan akan menjebakmu seumur hidup. Kau tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku. Jangan berpikir dengan mengurungku di sini. Kau bisa tenang. Fang Zuoyang adalah kakakku. Dia hanya berakting saja. Aku akan segera bisa keluar dari sini. Kau pikir aku tidak akan membasmi sampai ke akar-akarnya? Bagus. Kau jangan sampai menjadi seperti ibu kandungmu yang terlalu suci, melindungi yang bukan sanak keluarga, sampai mengorbankan nyawanya. Orang yang baik tidak akan berakhir baik. Kau tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Zhong Sungsi. Kamu baik-baik saja? Semuanya sudah berlalu.
Apa maksudmu? Tadi ucapan yang Fang Shuya katakan di kamar pasien, aku mendengarnya. Saat itu, Kak Huai Shue, di tengah bahaya kecelakaan, melindungiku dengan tubuhnya dan menyelamatkan nyawaku. Seharusnya aku yang mati saat itu. Jika sikap dinginmu yang tiba-tiba, karena kamu tidak bisa menerima kenyataan ibumu meninggal demi menyelamatkanku, maka aku menerimanya. Jika aku yang mati saat itu, kamu tidak akan sendirian dan menanggung begitu banyak penderitaan. Aku tahu kamu ingin membalas dendam, ingin mencari keadilan untuk ibumu. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi pedangmu. Baik kamu mencintaiku atau tidak, aku akan menurutimu. Bahkan jika kamu memintaku mati untukmu, aku tidak akan ragu sama sekali. Kalau begitu, biarkan aku lihat kemampuanmu. Fang Shuya, kau masih ingat aku? Semua utangmu sudah saatnya engkau bayar. Bukankah kau sudah mati? Jangan mendekat. Semua yang terjadi saat itu, kau sudah melupakannya? Mau tidak, ku bantu kau mengingatnya kembali. Dulu, kau jelas-jelas perwakilan perusahaan klien. Kenapa kau malah selingkuh dengan suamiku, Zhong Liang? Itu semua karena Fang Zuoyang. Dialah yang menginginkanmu, dia ingin mendapatkanmu. Dia juga ingin menjatuhkan dan mengambil alih perusahaan Sue. Dialah yang menyuruhku mencuri rancangan desainmu. Jadi, karena skandal penjiplakan perusahaan perhiasan Sue, saham anjlok drastis, aku hanya ingin membawa Sun Si pergi. Kenapa kalian tidak melepaskan kami? Fang Zuoyang untuk mengendalikanmu. Dia memanipulasi kasus hak asuh. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau mau balas dendam, cari saja Fang Zuoyang. Kau bohong padaku. Jelas-jelas kau yang menabrakku sampai mati. Siapa suruh kau merebut Kak Zhong Liang dariku? Fang Zuoyang hanya menginginkan rancangan desainmu. Mana mungkin dia membiarkanmu tetap hidup. Jadi aku menginjak pedal gas dalam-dalam, menabrakmu dengan keras. Aku ingin menghancurkan wajah cantikmu itu. Kalau begitu, kita sama-sama rasakan akibatnya. Mari kita pergi ke neraka bersama-sama. Kak Zhong Liang, kamu di mana? Tolong aku, Fang Zuoyang. Fang Zuoyang yang menyuruhku melakukan ini. Sue Hui Sue, tolong lepaskan aku. Aku salah? Tidak. Aku tidak salah. Kak Zhong Liang yang merayuku lebih dulu. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Inilah kebenaran yang terjadi saat itu. Aku sudah meminta orang-orang rumah sakit untuk pergi, tapi tidak aman untuk tinggal di sini terlalu lama. Bu. Bu, bukankah kau ada di rumah sakit? Kenapa kau ada di danau? Bangunlah, Bu. Ibu, bangunlah. Ibu. Dendamu sudah terbalaskan. Tidak senang? Tentu saja senang. 10 tahun. Tidak pernah ada momen seperti saat ini yang membuatku sesenang ini. Tapi Fang Shuya hanyalah pion. Pelaku sebenarnya adalah Fang Zuoyang. Sekarang ini semua masih jauh dari selesai. Apa rencana selanjutnya? Lini desain perhiasan perusahaan Fang. Aku tidak percaya. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa mendesain produk baru yang akan dirilis kuartal depan. Apa yang dilakukan seluruh departemen desain?
Kenapa kau datang? Ibuku baru saja pergi. Kau sudah ingin dengan sombongnya mengambil alih perusahaan Fang? Direktur Zong, perkataanmu salah besar. Aku mengambil alih lini desain perhiasan adalah perintah langsung dari Tuan Fang. Kau ini sungguh pelupa ya? Hanya seorang istri kedua yang naik posisi dengan kehamilan. Setiap hari membujuk pamanku, benar-benar berpikir dia punya bakat nyata. Kematian Fang Shuya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kau seharusnya tahu lebih baik dari siapapun hal-hal kotor yang dia lakukan saat itu. Justru kau, daripada di sini berbicara omong kosong, lebih baik kau pikirkan baik-baik identitasmu. Kau anak yang dilahirkan oleh pelakor, memangnya punya hak apa untuk mencampuri urusanku? Daripada di sini berdebat denganku, lebih baik kau pikirkan cara menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Kalau tidak, posisimu pun tidak akan aman. Ini adalah desain produk baruku. Rantai utamanya, mutiara putih Australia yang bulat, sisa bagiannya dihiasi dengan permata biru, seperti bintang-bintang mengelilingi bulan, kebetulan sesuai dengan tema festival musim gugur kuartal berikutnya. Desain ini tidak hanya kreatif, tetapi juga sesuai dengan tema festival. Sebagai peluncuran pertama untuk kuartal berikutnya, memang sangat cocok. Ini luar biasa, tepat sekali telah menyelesaikan masalah mendesak kita. Benar? Manajermu, Zong Muyao, baru di departemen desain. Masih banyak hal yang belum dia mengerti. Kamu karyawan senior di perusahaan ini, kamu harus menjaganya dengan baik. Aku yang bekerja, Direktur Zong, jangan khawatir. Zong Muyao, Fang Zuoyang, kalian telah menyakiti ibuku dengan kejam. Aku akan membuat kalian membayar semua perbuatan kalian. Siapa yang menyentuh komputerku? Zhao Zong, Siapa yang menyentuh komputerku? Zhao Zong, baru datang ke perusahaan, seharusnya kamu menjalin hubungan dengan rekan kerja. Mungkin kamu tidak sengaja menghapusnya. Aku sudah menyimpannya dengan baik. Pasti ada yang menyentuhnya. Aku akan ke kantor pusat untuk memeriksa rekaman. Karyawan biasa tidak punya wewenang memeriksa CCTV. Lalu, apakah dia punya? Pemuda Fang, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Mulai sekarang, aku peringatkan kalian semua. Yang mengganggunya berarti berurusan denganku, Fang Xiaocheng. Jika setelah ini terjadi lagi situasi serupa, aku tidak hanya akan membuat kalian kehilangan pekerjaan, kalian juga tidak akan bisa bekerja lagi di industri ini. Mari, Nona Zong, aku punya salinan cadangannya. Sunsi. Sudah bangun? Aku sudah memanggil dokter. Akhir-akhir ini, aku cuma merasa sedikit pusing, tidak bertenaga. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Kenapa pintunya tiba-tiba tertutup? Pintu elektronik akan terkunci otomatis saat listrik padam. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menekanku. Aku tidak bisa bernapas. Klaustrofobiamu kambuh. Jangan takut, aku di sini. Tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam.
Sudah lebih baik? Waktu aku kecil, ibuku juga menyanyikan lagu ini untukku. Sunsi. Maaf. Aku tahu sebanyak. Apapun permintaan maafku, kamu tidak akan memaafkanku. Tapi jika saat itu, aku bisa menukar nyawaku dengan nyawa kakak, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu. Sekarang, bagaimanapun juga, kakak pasti ingin kau bahagia. Kita pasti akan membesarkan anak ini bersama-sama. Kau juga pasti akan menjadi ibu yang baik, sama seperti kakakmu yang sangat mencintaimu. Dengan hidup kita yang seperti ini, apa masih punya kesempatan menjadi orang tua yang bahagia? Selama aku ada di sini, aku pasti akan menjagamu dan anak kita. Tuan Fang, Tuan Fang, bukankah kamu punya kartu yang bisa digunakan di seluruh perusahaan? Bagaimana mungkin kamu bisa terjebak? Terlambat setengah jam untuk rapat tender, kau sedang berlagak di depanku, atau sibuk memberikan hadiah besar kepada lawan kita. Ini, bukankah ini Sri Pedang Salju yang kita simpan di berangkas? Kenapa bisa persis sama? Kenapa bisa persis sama? Benar. Manajermu, pengamatanmu bagus, tetapi mereka meluncurkannya 3 hari lalu. Itu berarti rahasia dagang kita telah bocor. 3 hari lalu CCTV menangkap seseorang memasuki ruang arsip dan mencuri desain. Dan orang ini... Kenapa? Ingin mengatakan orang itu Zhong Muyao? 3 hari lalu area kantor mati listrik. Aku dan Zhong Muyao terjebak di kantor. Aku adalah saksi mata. Sepertinya dalang utamanya adalah orang lain. Jika malam itu listrik padam, lalu dari mana rekaman ini berasal? Mencuri rahasia dagang, mulutmu masih saja keras. Polisi sudah mengambil informasi sidik jarimu, nanti lihat bagaimana kau akan mengelak. Bawa pencuri ini pergi. Bukan, kalian gila. Sidik jari bukti yang tak terbantahkan, kalian salah menangkap orang. Nona Zhong Muyu, kamu diduga memalsukan bukti, pencemaran nama baik bisnis, mohon kerjasama untuk penyelidikan. Hanya kau yang bisa mengganti sidik jari, kau sungguh bodoh, tak pantas menjadi lawanku. Taktik yang sama, Fang Shuya sudah menggunakannya saat menjebak ibuku bertahun-tahun yang lalu. Ini kutemukan di kantor Zhong Muyu, dan di dalamnya ada bukti Fang Zuo yang mendapat keuntungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Serahkan. Itu. Temanku akan melahirkan. Ini ku beli untuknya. Bagaimana kamu tahu bayinya perempuan? Aku kan suka anak perempuan. Anak orang lain. Apa hubungannya denganmu? Bagaimana kau mendapatkan bukti sidik jari Zhong Muyu? Bukankah kau yang mengirimkannya? Gawat. Terima kasih atas kerja kerasnya manajermu. Melayani Pak Fang mana mungkin terasa berat. Zhong Muyao dan Zhong Muyu. Kali ini Pak Fang menempatkan Zhong Muyao di perusahaan, menyaksikan mereka saling menyerang, tunggu langkah catur yang brilian. Zhong Muyu benar-benar ingin membalaskan dendam ibunya, seperti anjing gila yang menyerang siapa saja.
Jika dia berhasil menyingkirkan Zhong Muyao, menemukan bahwa kematian Fang Shuya sebenarnya adalah ulah Tuan Fang. Tenang saja, tidak ada yang akan percaya. Aku sendiri yang mendorong Fang Shuya ke danau. Mengerti. Hanya saja, bukti yang dimiliki Fang Shuya tentangmu sekarang sudah hilang. Apakah itu ada di tangan Zhong Muyu? Kau selidiki itu untukku. Zhong Muyu masuk penjara kali ini, pasti akan menyeret banyak masalah. Tolong pesankan aku tiket pesawat ke Swiss. Aku harus pergi ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Lalu bagaimana dengan Zhong Muyao? Wanita ini terlalu cerdas. Aku akan menanganinya sendiri. Oh ya, awasi Fang Xiaocheng untukku. Tuan Muda Fang? Siapa bilang padamu? Dia pasti seorang tuan muda? Aku tahu manajermu. Kita menjadi bidak catur Fang Zuoyang. Atau dia sudah mengetahui hal lain. Kenapa sakit lagi? Mungkin akhir-akhir ini sedikit lelah. Setidaknya kau harus memikirkan anak. Tinggal di rumahku, agar aku bisa merawatmu dengan mudah. Kekurangan gizi, ditambah kelelahan berlebihan, penyebab kamu sering pingsan belakangan ini, tapi sepertinya kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu sehari-hari. Jong Sun Si, setelah minum ramuan bisu ini, kamu tidak akan bisa bicara lagi. Obat ini menyebabkan gagal ginjal parah padamu, jadi kamu harus segera dirawat di rumah sakit untuk persiapan transplantasi. Kalau tidak, Berapa lama bisa bertahan? jika dibantu dialisis, mungkin 1 tahun. Namun, saat ini kamu sedang hamil, hanya akan mempercepat memburuknya penyakit. Jadi, kamu harus membuat pilihan. Sunsi. 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 Tidakkah kau mau menjelaskan? Bukankah kau sudah melihatnya sendiri? Kenapa kau menggugurkan kandungan itu? Apa aku bahkan tidak berhak untuk tahu kabar itu? Kau hanyalah teman tidurku. Bukankah sejak awal kau sudah mengetahuinya? Zhong Sungsi, apakah kau pernah punya perasaan padaku? Kau bahkan tidak berani bertanya, apakah aku mencintaimu? Bukankah jawabannya sudah jelas? Aku tidak percaya. Fang Xiaocheng, kau hanyalah bidak caturku untuk membalas dendam. Sekarang bukti untuk menjatuhkan Fang Zuoyang sudah kudapatkan. Mengapa aku harus membiarkan anak yang seharusnya tidak dilahirkan itu? Zhong Muyao, apakah kau tidak punya hati? Pergi. Ini bukti kejahatan Fang Zuoyang yang aku kumpulkan bertahun-tahun. Aku pikir, jika semua ini berakhir, aku bisa mengajakmu dan anak kita pergi jauh. Aku terlalu naif. Bagaimana kalau aku bersikeras untuk mempertahankan anak ini?
kamu hanya punya pilihan untuk transplantasi sekarang? Ternyata, Tuhan pun merasa aku sudah hidup terlalu lama. Memang, bagaimana mungkin orang sepertiku punya masa depan? Anak ini tidak bisa diselamatkan. Tidak. Aku ingin mempertahankan anak ini. Ini anakku dan Xiao Cheng. Nona Zong, segera siapkan operasi penghentian kehamilan. Maaf, ibu tidak tahu apakah di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Cari tahu pergerakan Muyao baru-baru ini? Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Baik. Muyao, karena kita sudah punya anak, menurutku beberapa aset harus dipindahkan atas namamu. Apa ini? Aset. Apa maksudnya ini? Apa kau tidak tahu? Ini nama asliku. Ini sikapmu? Maksudmu, memindahkan aset-aset beracun ini ke namaku. Lalu ketika polisi datang untuk menyelidiki, aku yang harus menanggung kesalahan dan masuk penjara menggantikanmu? Kau sepintar ibumu. Aku juga suka wanita pintar. Apalagi aku suka yang sayapnya sudah aku patahkan, sehingga mereka tidak bisa terbang lagi. Jangan kira informasi yang kau dapat dari Zong Muyu itu benar. Aku peringatkan kau, konsekuensi mengkhianatiku lebih menyakitkan daripada kematian. Demi anak itu, kau akan dikurung sampai anak itu lahir. Tidak kusangka Tuan Fang punya kebiasaan mengurus anak orang lain. Ya, sayang sekali, anak itu sudah tiada. Apa? Kamu, apa yang kau lakukan padaku? Kalian telah memberiku racun bertahun-tahun. Aku juga ingin kau rasakan. Bagaimana rasanya diracuni? Perempuan jahat, pengawal, tangkap dia. Orang-orang sudah dibersihkan, polisi akan segera tiba. Dasar pasangan sialan, anak itu anakmu? Terima kasih atas buktinya. Kita sudah impas. Kau bukan Fang Xiaocheng. Katakan padaku, di mana anakku? Dulu merampas harta istri pertama, membuang ibu dan anak itu ke Amerika, membiarkan mereka berjuang sendiri. Sekarang kau mengingat anak itu, tidak lain karena kau tidak bisa punya anak lagi. Fang Xiaocheng sudah mati. Kasus penembakan. Ibunya sangat membencimu sampai dia rela memberiku identitas putranya. Agar aku membalaskan dendamnya. Bersiaplah untuk diadili. Tidak mungkin. Bukti? Semua bukti sudah kubersihkan. Kalian tidak punya bukti. Zong Muyu sangat ingin membalas dendam ibunya, seperti anjing gila menggigit siapa saja yang ditemuinya. Jika dia berhasil menyingkirkan Zong Muyao, dia akan tahu kematian Fang Shuya sebenarnya ulah Pak Fang. Tenang saja, tidak ada yang akan percaya. Aku sendiri yang mendorong Fang Shuya ke danau. Kau memang seorang pengusaha yang tanpa celah hukum, tetapi darah dan nyawa yang ada di tanganmu akan menarikmu ke neraka tanpa akhir, tidak akan pernah damai. Bu,
Hari ini adalah peringatan kematianmu. Balas dendam kita hampir selesai. Menurutmu, apa aku sudah boleh mencarimu? Sunsi, semuanya akan baik-baik saja. Nona Zong sangat cepat bisa menemukan ginjal yang cocok. Kamu benar-benar beruntung. Bisakah kamu memberitahuku nama pendonornya? Pendonor tidak mau identitasnya diungkapkan. Lalu, pria atau wanita, bisakah kamu memberitahuku? Itu, aku juga tidak bisa mengungkapkannya. Siapapun kamu, terima kasih. Bersiap operasi? Tuan Muda Fang, sudah ketemu. Nona Zong pergi ke rumah sakit hari itu. Dokter mendiagnosisnya menderita penyakit ginjal, perlu transplantasi. Saat ini, masih belum ditemukan kecocokan pendonor ginjal yang sesuai. Jadi Sunsi menggugurkan anaknya karena itu? Apa yang diperintahkan Tuan Muda Fang? Melindungi Nona Zong agar tetap aman, tidak boleh ketahuan oleh Nona Zong. Ini tidak enak sekali. Kapan semua ini akan berakhir? Kamu pasien ke-10.000 di rumah sakit kami. Semua ini diberikan gratis untukmu. Mana alat pengupasnya? Dua hari ini, aku merasa jauh lebih baik. Aku sudah bisa turun dari ranjang. Di mana ini? Sangat terkejut, ya. Aku tidak di penjara tapi di sini. Aku akui, kau lebih pintar dari yang kubayangkan. Sayangnya, aku punya 1000 cara untuk mendapatkan jaminan karena tidak ada bukti langsung yang membuktikan. Aku punya hubungan langsung dengan kematian Fang Shuya, bahkan Zong Muyu pun menyerah untuk bersaksi, apalagi kematian Sui Huaisui. Aku beritahu ya, sekarang masyarakat yang menjunjung hukum, semuanya harus berdasarkan bukti. Dengan apa kau akan melawanku? Mau pergi? Jadi, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Melakukan apa? Kita ini suami istri, tenang saja, aku tidak akan membuatmu mati terlalu menderita. Mau lari? Polisi akan segera datang. Aku sarankan jangan mengulangi kesalahanmu lagi. Sinyal di sini sudah terblokir. Aku sudah beli tiket ke Amerika. Asal lewat malam ini, di tempat yang jauh. Siapa yang bisa mengurusku? Kamu jelas-jelas bisa membunuhku, atau kamu berpikir, dengan menculik aku, Fang Xiaocheng akan datang? Kamu cukup pintar, ya. Dia mengendalikan semua saham perusahaan Fang. Menurutmu, satu nyawamu, bisakah ditukar dengan semua uangku? Sayang sekali. Perkiraanmu salah. Dia sekarang mungkin sudah sangat membenciku. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja nanti. Hadiah untukmu.
Dengar tidak, Nona cantik? Tuan Fang menyuruhmu ikut denganku. Jangan sentuh aku. Hentikan. Pergi. Eksunci. Ayo. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Fang Xiaocheng, mengapa aku memperlakukanmu begitu? Kamu masih datang? Lama tidak bertemu, anak palsuku. Dibebaskan dengan jaminan tapi melarikan diri. Tentu kau tidak punya jalan kembali lagi. Panggilan ayah itu tidak sia-sia, bukan? Kalau tidak, tidak mungkin kau. Dari seekor tikus kotor dari panti asuhan, suatu hari, masuk ke perusahaan Fang, menjadi orang penting. Sayang sekali, kau mendonorkan ginjal untuk wanita jahat ini. Kalau tidak, aku juga tidak akan menemukan bukti pasti bahwa golongan darahmu tidak cocok denganku. Benar-benar bucin sejati ya. Kau mendonorkan ginjal untuknya. Dia bahkan tidak tahu. Dia tidak perlu tahu. Kau hanya menginginkan saham perusahaan Fang, bukan? Biarkan dia pergi. Semua itu bisa kuberikan padamu. Baiklah. Begitu kau mati, semua saham seluruh perusahaan Fang secara otomatis akan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bermain permainan? Ayo kita main permainan. Ada 6 slot peluru, tapi hanya ada 1 peluru. Kalian berdua bergantian menembak diri. Siapa yang bertahan hidup, akan kubiarkan dia pergi. Akan kukatakan untuk terakhir kalinya. Biarkan dia pergi. Jangan percaya padanya. Mana mungkin dia melepaskan kita? Kamu salah, Zhong Muyao. Aku tidak tertarik pada nyawamu. Orang yang mengkhianatiku, akan kubiarkan kamu tersiksa seumur hidup. Akan kubiarkan kamu melihat anak haram ini perlahan-lahan kehabisan napas di depanmu. Pergi. Pergi. Jangan bergerak. Kamu merelakan 1 ginjalmu untuknya, tapi dia pergi tanpa rasa belas kasihan. Aku memang tidak mengharapkan balasan. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Zhong Muyao, apa yang bisa kamu lakukan sendirian? Fang Zuoyang, sekarang sudah tidak ada lagi saham keluarga Fang. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Aku beri kalian waktu 1 menit. Apakah kalian memilih untuk terus mengikutinya? Atau datang ke pihak kami? Kita semua orang-orang yang hidup di ujung pisau. Uang ini, aku bagikan kepada kalian semua. Ini? Hah? Ada hal bagus begini? Kalian, apa yang kalian lakukan? Aku beri kalian 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Hebat kau. Mati kau. Hati-hati. Kejar, siap. Aku akan membawamu kembali. Utangku padamu. Akhirnya lunas. Utangmu padaku, seumur hidup ini tidak akan lunas. Jangan sia-siakan tenagamu. Nyawaku ini memang hasil curian. Aku menyimpan sejumlah uang untukmu di bank Swiss. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Mulailah hidup baru. Aku tidak butuh uang,
Aku hanya ingin kau hidup. Terima kasih telah mengajariku cara mencintai seseorang. Ibu Zong, pihak kepolisian telah mengonfirmasi kematian Fang Zuoyang. Sesuai dengan surat pengalihan saham dari Tuan Fang kecil, kamu sekarang memegang 90% saham perusahaan Fang. Semuanya sudah berakhir. Sudah pulang? Pasti lelah sekali seharian ini, Bu Zong. Kau tidak tahu betapa sibuknya perusahaan. Bau apa ini? Masakanku gosong. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Boleh juga. Tapi Sue Qingzhou, kapan kau akan kembali bekerja? Kau sudah ketagihan berpura-pura mati, ya? Kalau tidak berpura-pura mati, bagaimana aku bisa membohongimu mewarisi harta keluarga dan menghidupiku? Setiap kali kau membicarakan ini, aku jadi marah. Saat itu aku benar-benar mengira kau akan. Sudah. Bukankah aku baik-baik saja? Benar-benar baik-baik saja? Kalau begitu, biar aku periksa. Aku siap kapan saja.